Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianur Ramadhani akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran anak usia dini, yaitu Abakus Angka. Teori yang digunakan adalah teori kognitif, yaitu teori belajar Vygotsky yang memberi penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, yang merupakan celah antara Actual Development and Potential Development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, atau apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Pembahasan pertama, pengertian. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, cara pembuatan. Dan yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian abakus angka. Abakus angka adalah alat untuk menghitung yang berupa deretan bulatan dari kayu, plastik yang bertusuk yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. Kemudian alat dan bahan. Alatnya menggunakan cutter, gergaji besi, dan amplas. Untuk bahannya, triplek papan kayu, peralon, cat, kuas, lem, spidol, dan cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan triplek papan kayu yang berukuran 39 cm dikali 14 cm sebagai alas atau dasaran. Lalu, cat papan kayu menggunakan cat kayu warna putih. Kemudian siapkan triplek papan kayu yang akan dipotong kecil-kecil menjadi 10 bagian dengan ukuran 18 cm yang akan digunakan sebagai tiangnya. Cat potongan kayu tersebut dengan warna putih. Kemudian, berikan jarak antar tiang dengan memberi tanda titik pada papan kayu. Lalu tempelkan potongan kayu atau tiang tersebut pada papan kayu menggunakan lem G. Untuk selanjutnya, siapkan peralon lalu dipotong menggunakan gergaji menjadi potongan-potongan kecil dengan ukuran 2 cm sebanyak 55 potongan. Kemudian, amplas potongan-potongan peralon agar terlihat halus dan rapi. Selanjutnya, cat peralon warna-warni sesuai yang diinginkan agar terlihat menarik bagi anak-anak. Selanjutnya, media siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai manfaat abakus angka. Yang pertama, dapat mengembangkan aspek kognitif pada anak, yaitu merangsang anak untuk berkonsentrasi saat menyusun potongan peralon berdasarkan angka yang telah tertera pada papan kayu, dan anak dapat belajar mengenal warna. Yang kedua, stimulasi untuk motorik halus diperoleh saat meraba, mengambil, dan memegang mainan dengan jarinya. Stimulasi untuk motorik kasar diperoleh saat anak memasukkan potongan peralon pada tiang kayu. Yang ketiga, permainan ini baik untuk mengembangkan aspek bahasa pada anak. Misalnya, anak dapat menyebutkan angka 1, 2, dan 3, serta seterusnya, dan juga dapat menceritakan pengalaman saat belajar dengan permainan edukatif ini. Kemudian, yang keempat, alat permainan ini juga melatih perkembangan aspek sosial emosional, yaitu mendorong anak untuk percaya diri dan melatih kesabaran anak saat memasukkan peralon pada tiang. Yang terakhir, anak akan memperoleh manfaat tambahan,
yaitu meningkatnya kemampuan dan wawasan anak dalam berhitung, mengenal angka, serta mengenal warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listianur Ramadhani akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian alat permainan edukatif abakus angka. Sebelumnya, guru menyiapkan wadah-wadah kecil yang telah ditulisi angka untuk menaruh potongan-potongan pralon yang jumlahnya itu disesuaikan dengan tulisan angka dalam wadah tersebut. Misalnya nih, nanti ditulisin angka 1, berarti pralon yang di wadah ini ada 1 pralon, seperti itu. Kemudian ini, kalau ini 2, angka 2, berarti ini juga terdapat 2 pralon. Pertama kali yang harus dilakukan itu adalah dengan memperkenalkan angka 1 sampai 10 seperti yang tertulis di papan kayu. Misal seperti ini ya. Ini kan terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Sehingga nanti diharapkan tuh anak dapat mengingat bentuk-bentuk angka tersebut serta dapat memahami angka-angka yang ada di sini. Hal ini akan dapat mengembangkan perkembangan aspek kognitif pada anak. Kemudian anak nanti diminta untuk mengambil terlebih dahulu pralon yang terdapat dalam wadah sesuai dengan angka yang tertulis dalam wadah tersebut. Misal di sini kan angka 1, berarti anak harus memasukkan, misal di sini ya, di sini kan angka 1, berarti anak harus memasukkan potongan pralon itu sejumlah 1 biji. Kalau ini angka 2 berarti 2 biji, ini angka 3 biji, seperti itu. Misal seperti ini. Kan ini wadah, di dalam wadah ini tertulis angka 1 kan? Terdapat 1 pralon, ini juga angka 1. Nanti anak diminta untuk mengambil yang angka 1, kemudian dimasukkan dalam sini. Kemudian ini yang dibutuhin anak adalah angka 2, berarti kita cari wadah yang angka 2. Kemudian nanti kita akan memasukkan yang pralon ini ke dalam angka 2, seperti ini. Selanjutnya angka 3 kita pasangkan seperti ini. Kemudian angka 4 kemudian kita cari yang angka 5 seperti ini. 2, 3, 4, 5. Kemudian angka 6. Nanti anak juga akan belajar menghitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi dalam bermain dengan media ini nanti anak juga akan belajar menghitung. Jadi ini tuh mengasah kemampuan berhitung dalam pembelajaran matematika. Selain itu, saat memasukkan pralon ke dalam tiang ini akan mengembangkan aspek fisik motorik anak, yaitu fisik motorik kasarnya itu saat kita memasukkan dalam tiang. Kalau motorik halusnya itu saat anak memegang atau meraba pralon, seperti itu.
kemudian juga mengembangkan aspek sosial emosional. Jadi anak lebih percaya diri dan lebih sabar dalam bermain seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.